Sebuah kasus menggemparkan di kapal pesiar. Seorang wanita misterius dilempar ke laut tengah malam. Seorang jurnalis wanita melihat kejadian itu. Anehnya, semua bilang wanita itu nggak ada di kapal. Jurnalis percaya matanya sendiri, terjun ke penyelidikan berbahaya di kapal yang mengapung di lautan. Laura Blacklock, atau Lo, jurnalis investigasi berbakat, sedang di titik terendah hidupnya. Baru pulang dari investigasi, dia wawancara saksi kasus perdagangan manusia. Tapi saksi itu dibunuh di depan matanya, ditenggelamkan di bak mandi. Lo merasa bersalah, artikelnya bikin korban terbongkar. Dia minum lebih banyak, susah tidur, karirnya nyaris hancur. Lo kehilangan kepercayaan pada orang, jadi cuek sama profesi. Rowan, editor sekaligus sahabat, lihat lo stres, saranin istirahat. Tapi lo tolak, dia nggak jago santai. Tiba-tiba, email undangan datang. Lo diajak ke pelayaran mewah di kapal Aurora Borealis milik Anne Lyngstad, miliarder Norwegia yang lagi lawan kanker stadium akhir. Anne dan suaminya, Richard Bulmer, adain perjalanan ini buat promosi yayasan amal atas nama Anne. Dana buat pasien kanker yang gak mampu bayar pengobatan atau riset. Perjalanan seminggu, dari Inggris ke Norwegia, ditutup gala penggalangan dana. Lo ikut, berharap relaks sekaligus nemuin kembali kepercayaan pada manusia lewat acara kemanusiaan ini. Laura excited naik kapal pesiar. Kagum sama kemewahannya, cuma ada sekitar 20 tamu, miliarder, ilmuwan, dan media terpilih, yang udah nyumbang gede buat yayasan Anne. Begitu naik, kepala pramugari Carla minta Laura lepas sepatu, tas, ganti kaos kaki atau sepatu gym yang disediain. Laura dikasih kabin nomor 8, view matahari terbit cakep. Di situ, dia ketemu Adam Sutherland dan Dr. Anne Mehta, yang tinggal di kabin nomor 2. Laura lihat Anne di lantai atas. Meski botak gara-gara kemo, Anne tetap anggun. Laura kaget ketemu Ben Morgan, mantan pacar sekaligus fotografer, yang lagi kerja buat Richard dan Anne. Moto acara, mereka putus karena Ben selingkuh. Sekarang cuma temenan canggung. Di jalan ke kabin, Laura kenalan sama Heidi Hederly, pemilik galeri seni elit, dan suaminya, Tomo. Kapal mulai berlayar. Laura nikmatin pemandangan dari balkon. Tapi banyak puntung rokok dari balkon sebelah nyebrang ke kabinnya. Dia kumpulin, buang ke tempat sampah. Richard Bulmer muncul. Terima kasih ke semua yang hadir. Bilang Anne perlu istirahat. Malam ini makan malam ringan. Besok pesta besar buat Anne. Bintang rock Denny naik telat. Ben coba dekatin Laura, ngajak ngobrol. Tapi Laura nolak, nggak ada yang mau dibahas sama dia. Malam, Laura dandan cantik buat makan malam. Baru keluar kabin, dia lihat Ben di belakang. Buru-buru sembunyi di kabin 10. Di dalam, ada cewek berambut pirang. Laura cuma sempat minta maaf, lalu pergi. Sampai di tempat makan, Laura ngeh semua orang pakai baju sederhana. Cuma dia yang kinclong kayak bola disco. Bikin dia makin canggung. Makan malam cepat disajikan. Abis makan, Laura diajak ketemu Anne di perpustakaan kapal. Anne langsung bilang kagum sama artikel investigasi Laura. Bilang kerjaan Laura berarti kasih suara buat yang gak bersuara. Ternyata Anne sendiri yang undang Laura ke kapal. Anne tiba-tiba batuk keras. Dia udah stop obat dan nunggu kematian. Laura cuma bisa bilang turut prihatin. Anne minta Laura cek pidato buat gala. Pas baca, Laura kaget. Anne mau sumbangin semua hartanya. Anne bilang dia pengen balikin apa yang dia ambil. Dan yayasan bakal diserahin ke orang yang lebih bijak dari dia dan suaminya. Anne janjian ketemu Laura besok malam di perpustakaan buat ngobrol dan edit pidato. Laura setuju, lalu balik. Di jalan, dia ketemu Ben lagi. Kali ini, Laura mau terima maafnya. Malam itu, Laura mimpi buruk soal saksi yang ditenggelamkan mafia. Dia terbangun, dengar suara cekcok, lari ke balkon. Dia dengar jeritan dan bunyi. Plung, pasti seseorang jatuh ke air. Ketakutan, Laura ngintip ke laut, tapi gelap, nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba, dia lihat sidik tangan berdarah di dinding pemisah kabin. Panik, dia ambil ponsel, telepon kepala keamanan. Seluruh keamanan kapal panik. Kapal pelanin laju. Panggil bantuan. Laura ceritain apa yang dilihat. Yakin itu cewek dari kabin 10. Pramugari cek penumpang lain. Tahu Largensen dari kabin 6 hilang. Tapi ketemu lagi di perpustakaan. Dengerin musik. Richard datang. Denger cerita Laura. Dia gambarin cewek pirang dari kabin 10. Tapi kepala keamanan bilang kabin 10 kosong. Penumpang yang seharusnya di sana batal 2 hari sebelumnya. Laura ngerasa nggak dipercaya. Dia inget sidik darah, tapi pas balik, udah hilang.
Dia coba tunjukin puntung rokok dari balkon sebelah yang nyasar ke kabinnya. Tapi itu juga udah dibersihin. Kepala keamanan bilang semua penumpang udah ketemu. Mereka batalin panggilan penyelamat pantai. Laura desak terus cari korban. Yakin dia nggak halusinasi. Tapi permenannya ditolak. Kabin 10 disegel sampai kapal nyampe Norwegia. Ponsel nggak ada sinyal. Laura pengen hubungi daratan. Nggak bisa. Pas telepon pramugari. Cuma dikasih tahu sistem lagi error. Insting jurnalisnya bilang apa yang dia lihat nyata. Dan ada rahasia di kapal ini. Pagi, Laura cari Richard. Ceritain soal cewek di kabin 10. Yakin dia bagian kru kapal. Richard setengah hati ajak Laura ketemu kru buat kenalin. Tapi Laura nggak lihat siapapun mirip cewek pirang itu. Semua bilang Laura halusinasi. Laura ke Anne. Mau lanjutin obrolan kemarin. Tapi Anne capek. Minta istirahat. Laura cari Ben. Satu-satunya yang dia kenal. Bersikeras apa yang dilihatnya nyata. Dia inget Ben fotografer kapal. Moto semua penumpang pas naik. Kalau ada foto cewek pirang itu, nggak ada yang bisa bantah. Foto di kapal nggak nemu. Tapi pas lihat foto-foto lama Ben, Laura kaget. Ben emang deket sama kalangan elit. Dia lihat foto pesta beberapa bulan lalu. Ada cewek pirang dari kabin 10. Bukti dia ada. Laura buru-buru tunjukin foto ke Richard. Bilang itu diambil di pesta Adam di Groucho. Tapi semua bilang gak kenal cewek itu. Meski ada di foto bareng mereka. Tamu lain ikut-ikutan. Dokter Mehta bilang Laura trauma gara-gara lihat saksi mati dibunuh. Ben udah ceritain kejadian itu ke mereka. Mehta bilang Laura halusinasi antara sadar dan mimpi. Mereka malah simpati. Bilang ini biasa aja, gak usah malu. Tapi Laura yakin sama apa yang dilihat. Gak percaya mereka bantah padahal foto udah jelas. Richard hibur, suruh Laura santai, fokus ke tujuan perjalanan. Dia panggil staf atur sesi spa buat Laura relaks. Di spa, pas mandi, Laura lihat bayangan lewat. Dia dekatin, cuma lihat tulisan, stop, di uap pintu. Buru-buru keluar, tanya staf apa ada yang masuk. Tapi kata staf nggak ada. Laura ketemu Adam keluar dari ruangan sebelah. Tanya langsung apa dia masuk kamarnya. Adam nolak dengan gaya nyolot. Laura lihat ada CCTV. Ke ruang kontrol. Minta cek rekaman spa 20 menit terakhir. Tapi staf bilang semua kamera dimatiin pas tamu naik buat privasi. Balik ke kamar. Lihat rambutnya nyangkut di saluran air. Laura kepikiran. Dia ambil tas perlengkapan. Kosongin isinya. Pergi ke balkon. Putusin nyelonong ke kabin 10. Lihat laut luas di bawah. Dia kumpulin nyali. Panjat. Kehilangan sepatu. Tapi sampai di kabin 10. Dia nemuin rambut pirang di bak mandi. Cewek itu beneran pernah di sini. Laura cari Ben. Ceritain. Ben percaya. Tapi bilang meski bener, Laura nggak harus yang ngebet beresin. Mereka masih terjebak di kapal 36 jam lagi. Kalau ada cewek jatuh ke laut. Pas nyampe daratan, Ben mau ikut lapor polisi. Sekarang, bikin gaduh nggak bakal bantu. Kalau Laura bikin mereka kesal, dia cuma rugi sendiri. Laura diam. Balik ke kamar. Sembunyiin rambut pirang di bawah wastafel. Di balkon, dia ketemu pacar Lar. Cewek itu ngajak ngobrol. Ternyata cuma pacar kontrak. Ikut kapal seminggu buat foto. Di-post di medsos biar dewan direksi seneng. Lar kayaknya nggak suka cewek. Dia bilang kagum sama kerja Laura. Pas makan malam, Heidi tiba-tiba nyinyir ke Laura. Beda banget dari sikap ramah sebelumnya. Laura balas sindir. Ngeledek Heidi mabok dan rebahan di bak mandi. Pacar Lar pura-pura benerin kerah Laura. Bisik peringatin jangan bikin orang-orang ini kesal. Terutama Heidi. Kayak tahu sesuatu. Laura sadar orang-orang kaya ini munafik. Nyimpan rahasia. Richard berdiri. Kasih pidato mengharukan soal ngasih alasan buat Anne terus lawan kanker. Anne kelihatan tersentuh. Tapi nggak mau bikin orang kehilangan mood. Abis makan, Danny main musik. Nyanyi buat hibur. Laura duduk di pojok. Amati. Anne dengar setengah. Bilang capek. Mau tidur. Kayak hindarin kontak sama Richard pas dia coba bantu. Pagi, Laura di balkon. Lihat orang-orang kaya pergi lihat paus. Dia manfaatin waktu. Turun ke bawah. Tanya kru soal cewek pirang. Nggak ada yang kenal. Laura minta mereka foto cewek itu buat tanya orang lain. Sekalian nanya apa bisa nyelonongin orang ke kapal tanpa ketahuan kru. Tapi kru takut dipecat. Ogah bahas. Laura pergi. Tiba-tiba ketemu dokter Mehta. Dia nyengir. Suruh Laura nikmatin ketenangan selagi bisa. Balik ke kamar. Laura ngeh kamarnya diobrak-abrik. Buru-buru cek rambut bukti. Untung masih ada. Dia simpen di jaket. Bawa terus. Dari atas.
Dia lihat Ben moto pacar Lar. Hindarin pandangan Laura. Tiba-tiba tangan dorong Laura dari belakang. Jatuh ke kolam di bawah. Tutup kolam tiba-tiba ketutup. Laura panik. Ketok-ketok kaca. Untung ada orang lagi nonton film. Lihat, selamatin dia. Laura ketakutan. Kepala berdengung. Ben dan kepala keamanan gak percaya ceritanya. Bilang ada yang mau bunuh dia buat nutup mulut. Soalnya, pas Laura di balkon, Ben dan kepala keamanan cuma lihat dia sendirian. Richard bilang mungkin Laura jatuh sendiri. Laura kancing baju dokter Mehta hilang. Kancing yang dia temuin di kamarnya. Mehta yang nyusup. Laura buru-buru cari jaketnya. Resepsionis bilang jaket udah di laundry. Dia lari ke sana. Bener aja, kantong rambut pirang hilang. Ben kejar. Laura curiga Ben terlibat. Cuma dia yang tahu soal rambut. Bener, Ben ceritain ke orang lain soal bukti Laura. Dengan dingin, Laura suruh Ben menjauh. Denny pengen cepet-cepet ninggalin kapal. Takut kejadian lebih ngeri setelah Laura nyemplung sendiri ke kolam. Dia nggak mau kena skandal lagi. Richard coba tahan, tapi Denny ngotot pergi. Gara-gara ini, yang lain makin kesal sama Laura. Bilang dia udah gila, cuma gara-gara mimpinya. Mereka kehilangan penyanyi hiburan. Laura ngerasa sendirian di kapal. Takut sama ketukan pintu. Tiba-tiba seseorang datang ke kamarnya. Waspada, Laura ngintip lewat lubang pintu. Lihat bayangan Pak Keho di kabur. Laura kejar, turun ke dek bawah. Bayangan itu hilang di balik pintu-pintu. Laura lewati ruang mesin, terus kejar. Lampu mati, nyala lagi. Cewek pirang berdiri di depannya. Laura tanya dia siapa, tapi cewek itu cuma teriak, "Aku masih hidup, berhenti. Kalau nggak dia bakal bunuh kamu." Laura balik teriak, "Dia siapa? Yang jatuh ke laut siapa?" Pas tarik-menarik, Laura narik rambut cewek itu. Ternyata Wick. Orang di baliknya Anne. Marah. Anne teriak, "Kenapa?" Dan dorong Laura sampai kepalanya nabrak pipa. Laura pingsan. Anne angkat Laura, buang ke gudang, kunci pintu. Pas sadar, Laura tahu dia dikurung di gudang. Kepala belakang berdarah. Dia coba panjat buka pintu. Jatuh, cuma bisa teriak minta tolong. Di ranjang kecil, Laura susun cerita. Ingat obrolan sama Anne. Sampai cewek pirang di kabin 10. Dia sadar ini bukan Anne. Cewek ini nggak tahu Anne udah stop obat. Bahkan nggak tahu janjian besok buat ngobrol. Laura takut, mungkin Anne asli yang jatuh ke laut malam itu. Dan cewek ini cuma nyamar jadi Anne. Cewek itu cuma bilang semuanya nggak sesuai rencana. Laura tanya suara cekcok malam itu punya siapa. Lihat muka cewek itu penuh konflik. Laura pasti Richard. Yang tahu Anne cabut hak warisnya. Cewek palsu akhirnya ngaku. Richard pakai software pengenal wajah buat nemuin orang yang paling mirip Anne. Lalu dekati dia lewat Facebook. Dia disewa buat pura-pura jadi Anne sehari. Ketemu pengacara, tanda tangan surat wasiat. Karena duit gede, dia setuju. Bahkan layanin Richard secara seksual. Tapi Anne tahu, Richard nekat tahan Anne. Itulah cekcok yang Laura dengar. Cewek itu nggak ngangka Richard bunuh istrinya. Richard dorong Anne keras. Kepalanya nabrak meja, berdarah. Lalu dia seret Anne ke balkon. Lempar ke laut. Cewek itu nggak mau ini terjadi. Tapi ketakutan, nggak hentikan Richard. Richard cepat bersihin sidik darah dan barang di kabin 10. Suruh cewek itu sembunyi. Dia ngaku lakuin ini buat duit dan buat anak ceweknya. Laura tanya namanya. Dia bilang Kari. Laura panggil nama Kari. Yakinin dia. Apa dia kira Richard bakal lepasin dia setelah tanda tangan dokumen? Orang yang udah bunuh nggak bakal ninggalin jejak. Mereka harus kerja sama. Tapi Kari pergi. Dia balik ke dek. Akting mesra sama Richard. Richard bikin pertunjukan kembang api megah. Tamu lain nikmatin pemandangan. Nggak tahu apa-apa. Cuma Ben perhatiin Laura nggak ada. Dia ke kamar Laura. Tapi dokter Mehta keluar. Bilang Laura butuh istirahat. Jelas Mehta sekongkol sama Richard. Bohong biar nggak ada yang tahu Laura hilang. Bahkan kapten kapal di pihak mereka. Richard perintah kalau ketemu Laura, langsung singkirin. Mehta nolak, bilang ini bukan rencana awal. Mereka keji, kasih Anne, yang udah sekarat, overdosis obat. Tapi Mehta nggak mau tangannya lebih kotor. Ini pembunuhan berdarah dingin. Richard tahu kelemahan Mehta soal pelecehan pasien cewek. Maksa dia patuh. Kari, di toilet, dengar semua obrolan mereka. Pura-pura biasa aja. Malam, pas Richard udah tidur, Kari nyelonong ke gudang ketemu Laura. Laura desak Kari lapor polisi. Ceritain semua kayak yang dia bilang. Tapi Kari takut ditangkap sebagai kaki tangan. Bisa bikin anak ceweknya diambil. Dia cuma perlu tanda tangan dokumen dan muncul di gala. 2 jam lagi kapal nyampe.
Kari bilang bakal buka pintu biar Laura kabur. Laura peringatin terakhir kali. Mereka bakal biarin Kari hidup sampai wasiat selesai. Lalu dia dalam bahaya. Laura janji selamatin. Pas kapal nyandar, Laura nunggu, mau keluar. Tapi dokter Mehta cek gudang. Laura sembunyi, lolos. Ben cari Laura. Tapi kepala pramugari bilang dokter minta Laura istirahat. Kapal berhenti di tengah laut. Air dangkal. Kapal gede nggak bisa masuk. Mereka pakai kapal kecil ke darat. Cuma Mehta, jaga, Laura. Richard atur semua. Biar Mehta dan kapten selesain Laura. Laura keluar. Speaker bilang kapal kecil pergi 5 menit lagi. Ben, meski udah di kapal kecil, nggak tenang. Balik cari Laura. Laura di kamar Richard. Cari info. Lalu ke ruang kontrol. Nemu telepon. Coba panggil bantuan. Tapi Mehta lihat. Bawa suntikan. Dekati Laura. Lihat jarum. Laura mundur. Tapi kapten udah ngeblok jalur. Laura lari. Tapi terjepit. Dia nyerang kapten. Coba dorong. Tapi ditahan. Mehta mau suntik leher Laura. Tiba-tiba Ben nyelonong. Tarik Mehta. Tapi kena suntik di leher. Sebelum ambruk, Ben sempat gebuk Mehta. Laura tendang kapten. Lari ke Ben. Ben suruh Laura kabur. Bongkar kebenaran. Mehta nangkap Laura lagi. Cekik. Laura lututin selangkangan Mehta. Tapi nggak cukup. Mehta cekik lagi. Ben, dengan sisa tenaga, cekik Mehta balik. Racun dari suntikan berefek. Ben mati. Laura lari ke lorong. Lompat ke laut. Berenang ke darat cari bantuan. Dia nemu gubuk kayu. Nyalain api. Cari baju buat hangat. Dokter Mehta lapor Ben mati dan Laura lompat ke laut. Bilang di suhu ini Laura pasti nggak selamat. Richard nggak mau rencana gagal. Perintah Mehta habisin Kari setelah tanda tangan wasiat. Anggota yayasan kaget tiba-tiba ubah rencana. Kari terpaksa akting total. Lihat Kari ragu. Richard pegang tangannya. Tanya apa perlu panggil Mehta kasih sesuatu. Kari tahu itu ancaman. Akhirnya tanda tangan. Richard pilihkan baju buat Kari ke pesta malam. Kari senyum. Tapi pas Richard pergi, dia ketakutan. Laura sampai di mansion Richard. Tapi ketahuan pengurus rumah. Pengurus mau panggil security. Laura minta henti. Bilang Anne asli udah mati. Pengurus bilang baru lihat Anne sama pengacara. Laura tanya poin penting. Apa Anne ubah wasiat? Serahin semua duit ke Richard. Laura bilang Anne dibunuh Richard malam itu. Cewek yang nyamar jadi Anne mau ubah wasiat biar Richard warisi semua. Laura kasih pidato yang Anne rencanain malam ini. Itu keinginan asli Anne. Pengurus masih ragu. Laura yakinin biar dia buktikan ke semua orang. Laura gabung kerumunan di gala. Dari bawah, dia lihat Richard munafik pidato soal cinta dan hormat ke istrinya. Laura berdiri, percaya diri naik panggung. Rebut mic, bilang Anne minta dia pastiin cerita Anne disampaikan benar. Richard coba jatuhin Laura, bilang dia halusinasi 4 hari ini. Tapi Kari, akting jadi Anne. Bersuara, biarkan dia bicara. Kata-kata Anne punya bobot. Meski Richard mau bawa Laura pergi, tamu di bawah kompak minta Laura lanjut. Laura tunjukin dokumen dari Anne 4 hari lalu. Meski Richard halangin, Laura baca keras. Saat saya meninggal, semua aset bisnis dan modal dilikuidasi. Masuk ke yayasan Linkstad, kendali diserahin ke pihak independen. Suami saya, Richard, nggak terlibat lagi. Richard bilang Laura gila. Bikin surat itu sendiri. Laura manfaatin. Tahu Richard nggak bakal biarin Anne palsu kebongkar. Tanya Anne apa dia yang nulis. Jawabnya, bener, Richard mau tutup pesta. Bilang istrinya nggak sehat. Tapi Kari berani bilang dia udah baikan. Richard marah. Teriak cewek itu bukan Anne. Laura rebut momen. Tanya, jadi Anne asli di mana? Ini siapa? Lo jelasin apa? Richard terpojok. Ambil pisau dari meja. Sandera Kari. Tamu shock. Pengurus rumah. Sekarang percaya Laura. Buru-buru lari keluar. Richard bawa Kari kabur. Laura teriak bongkar kebenaran. Itu bukan Anne. Anne udah dilempar Richard ke laut 4 hari lalu. Laura kejar Richard dan Kari. Dia mau kabur pakai kapal. Pengurus rumah ambil senjata. Bidik Richard. Tapi dia pakai Kari jadi tameng. Bikin susah tembak. Laura lari ambil palu. Pukul kepala Richard. Polisi datang. Tangkap Richard dan komplotannya. Keinginan Anne terwujud. Yayasan Linkstad kasih semua dana buat riset kanker. Laura publikasikan artikel, bongkar kebenaran, dapat banyak pujian, tapi dia selalu inget Ben. Kari dapat hak asuh anaknya. Sering kontak sama Laura, di tengah ketidakadilan, masih ada hal baik.